Halo teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari eksperimen pengukuran hambatan dalam suatu sumber tegangan. Sebagai pengantar, listrik sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebagian besar dari kita bergantung pada peralatan listrik untuk membuat hidup kita lebih aman, lebih sehat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Penerapannya pada lampu lalu lintas, penerangan listrik, pesawat TV, dan alat-alat rumah tangga. Ketika arus dalam suatu rangkaian memiliki arah yang konstan, maka arus tersebut disebut arus searah. Kita ambil contoh sumber tegangan menggunakan baterai, di mana beda potensial antara terminal baterai konstan, maka baterai menghasilkan arus searah. Tujuan eksperimen yang pertama, belajar menerapkan dan mengartikan atau menginterpretasikan grafik. Yang kedua, menentukan tahanan dalam suatu elemen menggunakan metode grafik. Selanjutnya, dasar teori. Arus yang mengalir dalam suatu penghantar besarnya sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Dituliskan dengan persamaan I sama dengan V per R yang sesuai dengan hukum Ohm. Apabila suatu sumber tegangan dengan besar GGL-nya sama dengan V dan mempunyai tahanan dalam R, dihubungkan dengan hambatan luar R besar, maka arus yang mengalir menjadi I sama dengan V per R plus R kecil, di mana R kecil merupakan tahanan dalam. Hambatan dalam baterai tergantung pada ukuran, kapasitas, sifat kimia, usia, suhu, dan arus pelepasan. Semakin tinggi hambatan dalam suatu baterai, semakin sedikit arus yang dapat diberikan baterai. Hambatan dalam semakin rendah ketika suhu baterai meningkat. Itulah sebabnya cuaca dingin mengurangi daya dan kapasitas yang dihasilkan oleh perangkat kelistrikan. Ada kalanya baterai dihangatkan terlebih dahulu saat digunakan di lingkungan yang dingin. Hambatan dalam baterai. Sebuah sumber tegangan atau baterai dengan tegangan sebesar epsilon dan hambatan dalam R kecil dihubungkan dengan sebuah resistor dengan hambatan R besar seperti pada gambar di bawah. Dengan analisa, kaidah kedua Kirchhoff diperoleh persamaan delta V sama dengan epsilon dikurangi I dikali R kecil. I dikali R besar ditambah I kali R kecil sama dengan epsilon. Arus listrik I yang mengalir dalam rangkaian sebesar I sama dengan epsilon per R besar ditambah R kecil. Gambarnya seperti berikut. Metode eksperimen. Langkah pertama, DC miliampere meter dan resistor dirangkai dengan sumber tegangan baterai sesuai dengan skema eksperimen. Langkah kedua, pengukuran pertama menggunakan satu baterai bernilai 1,5 volt dengan 10 variasi data nilai hambatan sebesar 10 ohm sampai 100 ohm. Selanjutnya ditulis nilai arus listrik yang terukur pada DC miliampere meter sebagai data hasil pengukuran. Langkah ketiga, pengukuran kedua seperti langkah kedua menggunakan sumber tegangan 2 baterai bernilai 3 volt. Dilakukan pengukuran untuk 10 variasi data nilai hambatan. Langkah yang sama dilakukan untuk pengukuran ketiga dengan sumber tegangan 3 baterai bernilai 4,5 volt. Langkah terakhir, data hasil ketiga pengukuran yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel. Analisa data. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, besar I sama dengan V per R besar ditambah R kecil. Seper I sama dengan R besar ditambah R kecil per V, sehingga didapatkan persamaan seper I sama dengan seper V R besar ditambah R per V dengan R kecil merupakan tahanan dalam. Tabel data hasil pengukuran ditampilkan seperti berikut dengan R dalam satuan ohm nilainya 10 sampai 100, dengan I dalam satuan ampere dan seper I dalam satuan ampere pangkatnya 1. Untuk hasil perhitungan tahanan dalam atau R kecil ditampilkan beserta dengan ralatnya. Didapatkan persamaan seper I sama dengan seper V R besar ditambah R kecil per V. Nilai Y yaitu seper I, nilai M yaitu seper V, nilai X yaitu R besar, dan nilai J yaitu R kecil per V. Digunakan metode analisa grafik pada perhitungan eksperimen ini. Gambar grafiknya seperti berikut, digambarkan titik-titik data
sesuai data hasil pengukuran sebanyak 10 data. Untuk ralat yang titik datanya, karena menggunakan DC miliampermeter dengan skala terkecilnya 2, ralatnya setengah kali skala terkecil sehingga 1 nilainya. Karena menggunakan milimeter blok, ralatnya bernilai 1 mm untuk tiap titik datanya, sehingga selain didapatkan gradien M untuk nilai maksimum dan minimum tiap titik data, didapatkan juga nilai gradien M1 dan M2. Menentukan gradien. Nilai M1 sama dengan Y1 aksen dikurangi Y1 per X2 min X1. Untuk nilai M2 sama dengan Y2 aksen dikurangi Y2 per X2 dikurangi X1. Nilai M rata-rata sama dengan M1 ditambah M2 dibagi 2. Sedangkan ralat M sama dengan nilai mutlak M dikurangi M1 ditambah nilai mutlak M dikurangi M2 per 2. Sehingga ditampilkan nilai M plus minus delta M sebagai berikut. Selanjutnya menentukan nilai tegangan. V sama dengan 1 per M. Delta V sama dengan 1 per M kuadrat dikali delta M. Tampilannya menjadi V plus minus delta V dalam satuan volt. Menentukan titik potong C sama dengan R kecil per V. Persamaannya yaitu Y sama dengan Mx plus C. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan C, sehingga C1 sama dengan Y1, C2 sama dengan Y2. Nilai C didapatkan dengan menghitung C1 ditambah C2 dibagi 2. Untuk ralat C sama dengan nilai mutlak C dikurangi C1 ditambah nilai mutlak C dikurangi C2 dibagi 2. Ditampilkan dengan C plus minus delta C sama dengan ohm per volt. Selanjutnya, untuk menentukan nilai tahanan dalam atau R kecil sama dengan C dikali V tegangan. Delta R sama dengan akar dari C dikali delta V pangkat 2 ditambah delta C dikali V pangkat 2. Ditampilkan hasil R plus minus delta R dalam satuan ohm. Sekian, terima kasih dan selamat mengerjakan. Selamat siang semuanya. Di sini kita akan melakukan pengambilan data untuk praktikum tahanan dalam. Di sini kita memvariasikan 3 baterai dengan masing-masing baterai sebesar 1,5 volt. Yang pertama kita akan memvariasikan satu baterai sebesar 1,5 volt. Ini dimulai dari 0. Kita catat dari 1 ohm. Ini untuk 1 ohm terbaca 58 mA. Bisa dilihat. Kemudian 2 ohm silahkan dibaca. 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm, 7 ohm, 8 ohm, 9 ohm, dan yang terakhir 10 ohm. Kemudian kita pindahkan ke 2 baterai sebanyak 3 volt. Kita pindahkan ke semula. Kita mulai dari 1 ohm lagi dan diukur sampai 10 ohm. Ini silakan baca 1 ohm untuk variasi 3 volt. 2 ohm, 3 ohm,
4 ohm, 5 ohm, 6 ohm, 7 ohm, 8 ohm, 9 ohm, 10 ohm. Kemudian yang terakhir 4,5 volt. Sebanyak 3 baterai. Kita pindahkan ke semula dulu. Kita mulai dari 1 ohm lagi. Ini untuk 4,5 volt. 1 ohm. 2 ohm. 3 ohm. 4 ohm. 5 ohm. 6 ohm. 7 ohm. 8 ohm. 9 ohm. Yang terakhir 10 ohm. Sudah selesai. Selamat mengerjakan.